Pemirsa, kita sudah menyaksikan program e-learning live yang pastinya juga dipersembahkan oleh Universitas Muhammadiyah Indonesia dari para dosen. Pemirsa, kita sudah menyaksikan program e-learning live yang pastinya juga dipersembahkan oleh Universitas Muhammadiyah Indonesia dari para dosen-dosen di Pemirsa, kita sudah menyaksikan program e-learning live yang pastinya juga dipersembahkan oleh Universitas Muhammadiyah Indonesia dari para dosen-dosen di Universitas Muhammadiyah Indonesia. Semoga ilmu yang ditampilkan yang pasti juga sudah disajikan bermanfaat bagi para mahasiswa dan juga bagi para pemirsa dan juga masyarakat umum. Jangan lupa pemirsa untuk selalu menyaksikan program e-learning live di UB On TV dari jam 9 sampai jam 3 sore setiap hari, hanya spesial buat Anda, persembahan dari UB On TV dan dipersembahkan oleh Universitas Muhammadiyah Indonesia. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Senang sekali pada pagi hari dan siang kita bisa bertemu lagi dalam mata kuliah Mutu Layanan Kebidanan. Nah, mahasiswa Ibu semuanya, pada hari ini kita akan belajar tentang standar dalam program menjaga mutu. Nah, dalam 1 jam ke depan kita akan membahas tentang materi standar dalam program menjaga mutu. Nah, untuk slide pertama, kita lihat dulu pengertian dari standar. Nah, semua mahasiswa Ibu pernah dengar nggak sebelumnya tentang pengertian dari standar? Nah, mungkin di pertemuan sebelum-sebelumnya, mahasiswa sudah mendengar tentang pengertian standar. Kita ulang sedikit ya, apa pengertian dari standar. Nah, standar adalah rumusan tentang penampilan atau nilai yang diinginkan, yang mampu dicapai, yang berkaitan dengan parameter yang telah ditetapkan. Nah, jadi standar itu adalah sesuatu yang sudah dirumuskan tentang penampilan atau nilai yang diinginkan, yang mampu dicapai berkaitan dengan parameter yang telah ditetapkan. Nah, jadi di standar itu ada rumusan penampilan yang sudah ditetapkan. Ya, siapa yang menetapkan? Yang menetapkan kalau di standar pelayanan kebidanan adalah organisasi profesi. Ya. Nah, kemudian standar ada juga yang mengartikan spesifikasi dari fungsi atau tujuan yang harus dipenuhi oleh suatu sarana agar pemakaian jasa pelayanan dapat memperoleh keuntungan yang maksimal dari pelayanan yang diselenggarakan. Nah, jadi ada juga artian lainnya, kalau standar itu dia untuk memenuhi pemakaian jasa dan sarana untuk keuntungan ya yang maksimal. Ya, kita lanjut ya ke slide berikutnya. Nah, pelayanan berkualitas dapat dikatakan sebagai tingkat pelayanan yang memenuhi standar yang telah ditetapkan. Nah, jadi pelayanan berkualitas itu dapat dikatakan juga pelayanan yang memenuhi standar. Nah, kita balik lagi tadi, kalau standar itu adalah yang ditentukan oleh organisasi profesi ya. Kemudian dengan demikian standar penting dan bertujuan untuk pelaksanaan, pemeliharaan, dan penilaian kualitas pelayanan. Nah, jadi sebuah standar itu ditetapkan tidak hanya untuk memberikan pelayanan, tetapi standar itu bertujuan untuk pelaksanaannya yang sesuai dengan standar yang baik sehingga pelayanan akan aman bagi pasien dan bagi yang memberikan pelayanan. Kemudian pemeliharaan serta penilaian kualitas pelayanan ya. Nah, hal ini menunjukkan bahwa standar pelayanan perlu dimiliki oleh setiap pelaksana pelayanan. Nah, jadi setiap orang yang memberikan pelayanan berarti harus mempunyai standar ya.
Nah, kita di sini akan membicarakan tentang pelayanan kesehatan. Nah, berarti pelayanan kesehatannya harus mengikuti standar yang ada, standar yang ditetapkan oleh Kementerian Kesehatan, standar yang ditetapkan oleh organisasi profesi ya. Kemudian standar mungkin yang ditetapkan oleh rumah sakit. Nah, mempunyai standar-standar khusus sendiri. Nah, berarti harus diikuti. Untuk apa diberlakukannya standar? Ya, untuk tadi supaya pelayanan kesehatannya itu bermutu ya. Nah, syarat standar. Nah, ini ada beberapa syarat standar yang harus dipenuhi. Yang pertama adalah bersifat jelas. Nah, dapat diukur termasuk ukuran terhadap penyimpangan-penyimpangan yang terjadi. Nah, jadi standar itu harus bisa diukur ya, harus jelas. Nah, misalnya nih, kita mau melakukan pemeriksaan ibu hamil, berarti kan ada standar pemeriksaan ibu hamil. Nah, jadi jelaskan, misalnya kita mau palpasi, bagaimana teori palpasi yang baik ya, yang benar. Nah, sehingga bisa dapat diukur apakah leopard yang kita lakukan itu sudah sesuai dengan standar atau belum ya. Jadi syarat yang pertama, standar itu harus jelas ya dan dapat diukur. Nah, kemudian masuk akal. Suatu standar yang tidak masuk akal tidak hanya sulit dimanfaatkan, tetapi juga akan menimbulkan frustasi para pelaksana. Nah, nggak masuk akal misalnya ya, tidak bisa dilakukan oleh petugas kesehatan. Nah, ini tentu saja akan menyulitkan. Nah, jadi jangan nanti mana tahu nih para mahasiswa ibu semua menjadi petugas kesehatan yang membuat standar. Nah, jadi membuat standar harus yang pertama jangan lakukan untuk mendapatkan hasil atau pelayanan yang maksimal ya. Nah, kemudian yang ketiga, mudah dimengerti. Suatu standar yang tidak mudah dimengerti menyulitkan tenaga pelaksana sehingga sulit terpenuhi. Ini juga semua orang, oleh semua bidang. Ya. Nah, jadi tidak ada tuh kata-kata saya tidak mengerti poin standar 1 misalnya, tidak mengerti tentang poin standar 2 dan seterusnya. Nah, jadi pembuatan standar itu harus mudah dimengerti oleh semua petugas kesehatan ya. Nah, kemudian dapat dicapai. Nah, ini juga sangat penting. Dapat dicapai. Tidak ada gunanya menetapkan standar yang sulit karena tidak akan mampu dicapai. Oleh karena itu, dalam menentukan standar harus sesuai dengan situasi dan kondisi organisasi yang dimiliki. Nah, ini yang poin syarat standar yang keempat adalah dapat dicapai. Jadi jangan sampai menciptakan sebuah standar nah, tapi tidak dapat dicapai oleh petugas kesehatan. Kenapa tidak bisa dicapai? Ya mungkin karena itu tadi tidak jelas ya, kemudian tidak masuk akal dan tidak dimengerti oleh para petugas kesehatan sehingga tidak dapat dicapai. Nah, jadi harapannya adalah standar itu mudah, jelas, kemudian masuk akal serta dapat dicapai ya. Nah, kemudian yang kelima adalah absah. Ya, absah adalah yang diartikan hubungan yang kuat dan dapat didemonstrasikan antara standar dengan mutu pelayanan yang diwakilinya. Nah, jadi ada hubungan yang kuat dan dapat didemonstrasikan antara standar dengan mutu pelayanan yang diwakilinya. Nah, jadi ini ada hubungannya dengan kita bisa mendemonstrasikan dengan asuhan kebidanan kita, ya. Nah, jadi harus bersifat absah. Kemudian meyakinkan, artinya
mewakili persyaratan yang ditetapkan. Apabila terlalu rendah menyebabkan persyaratan menjadi tidak berarti. Tetapi apabila terlalu tinggi akan sulit dicapai. Nah, jadi standar itu harus standar, gimana ya? Harus di tengah-tengah levelnya, ya. Nggak boleh terlalu tinggi sekali sehingga tidak bisa dicapai, nggak boleh terlalu rendah karena akan menurunkan kualitas. Jadi harus di tengah-tengah, tidak terlalu sulit dan tidak terlalu mudah. Nah, kemudian syarat standar itu harus mantap, spesifik, serta eksplisit. Artinya tidak dipengaruhi oleh perubahan waktu, bersifat khas, dan gamblang. Nah, jadi harus tidak dimakan oleh waktu. Jadi standar itu jangan sampai 10 tahun ke depan standar itu sudah nggak bisa dipakai lagi gitu ya. Jadi kalau bisa standar itu dari awal sampai akhir tuh sama. Hanya mungkin ada beberapa revisi dan penambahan ya, tapi tidak menghilangkan semuanya. Contohnya apa? Contohnya dalam bersalin misalnya ya, asuhan kebidanan persalinan. Dulu 60 langkah, kemudian 58, kemudian 60 lagi. Itu kan sebuah standar untuk menolong persalinan. Nah, hanya revisi saja sedikit ya, tapi tidak dihilangkan semua sehingga asuhan persalinan dirombak total misalnya ya. Nah, itu kan tidak terjadi. Nah, makanya standar itu harus difikirkan, dia spesifik, mantap, dan tidak berubah. Ya, harus jelas. Nah, tadi kita sudah belajar tentang pengertian standar, kita sudah belajar tentang syarat standar. Nah, kemudian untuk yang selanjutnya kita akan belajar manfaat standar ya. Nah, manfaat standar yang pertama adalah menentukan kompetensi yang diperlukan bidan dalam menjalani praktik sehari-hari. Nah, karena kenapa kita butuh standar? Apa sih manfaat standar? Yang pertama adalah menentukan kompetensi diperlukan bidan dalam menjalani praktik sehari-hari. Nah, jadi adik-adik semuanya mau jadi bidan yang profesional harus tahu dulu standar menjadi seorang bidan itu bagaimana. Tuh, jadi harus mempelajari standar dalam praktik kebidanan, ya. Harus tahu kompetensi dasar apa yang harus dikuasai untuk dikatakan menjadi seorang bidan dan dapat memberikan asuhan kebidanan ya. Nah, kemudian sebagai dasar untuk menilai pelayanan, menyusun rencana pelatihan dan pengembangan kurikulum. Nah, karena adanya standar sehingga kita bisa menilai pelayanan tersebut. Kan kita bandingkan pelayanan tersebut dengan standar. Jika pelayanannya sama dengan standar, maka disebut pelayanan yang baik ya. Sehingga kita bisa melakukan rencana pelatihan. Nah, misalnya ada standar asuhan kebidanan persalinan misalnya ya. Kemudian para bidannya agak kurang paham tentang standar pelayanan sehingga pelayanan yang diberikan tidak memuaskan bagi klien atau pasien ya. Sehingga kita bisa mengambil kesimpulan bahwa harus dilakukan pelatihan untuk asuhan persalinan. Kenapa? Karena para bidan tidak menguasai standar atau pelayanan yang diberikan tidak sama dengan atau tidak sesuai dengan standar sehingga kita bisa melakukan rencana pelatihan. Nah, atau bagi dunia pendidikan kita bisa mengembangkan kurikulum ya karena adanya standar. Nah, kemudian yang ketiga, membantu dalam penentuan kebutuhan operasional dalam penerapannya. Misalnya, kebutuhan terhadap pengorganisasian mekanisme peralatan obat yang diperlukan. Nah, jadi adanya standar, kita bisa menentukan kebutuhan. Apa sih yang kita butuhkan? Karena standar untuk persalinan misalnya harus ada alat-alatnya apa. Jadi kalau alatnya kurang, kita bisa tahu bahwa oh kita butuh gunting episiotomi misalnya, tidak ada. Ataupun oh kita butuh lidokain misalnya ya. Oh kita butuh kasa.
Nah, jadi kita tahu kebutuhan kita berdasarkan standar. Coba bayangkan kalau di pelayanan kesehatan, khususnya kebidanan, tidak ada standar. Kita mau nyiapin apa nggak tahu ya. Kita mau melakukan apa juga nggak tahu. Antara misalnya bidan A dengan bidan B, tidak ada standar nih sama sekali. Jadi si bidan A memberikan pelayanan itu terserah kan suka hati bidannya. Bidan B juga seperti itu. Akhirnya tidak menjamin kepuasan pasien. Tapi kalau sudah adanya standar, alat-alatnya semuanya sesuai standar, ruangannya sesuai standar, pelayanannya juga sesuai standar. Nah, maka kemanapun pasien pergi, kemanapun si bidan juga memberikan pelayanan, baik di rumah sakit ataupun di klinik dia bekerja, pasti akan sama pelayanan yang diberikan karena sesuai standar. Hasil akhirnya apa yang diharapkan? Hasil akhirnya adalah pasien sangat puas dengan pelayanan yang diberikan oleh petugas kesehatan. Mau dia ke praktek bidan, mau dia ke rumah sakit A, B, C. Nah, itu semuanya pelayanannya sama. Sehingga sangat memuaskan bagi pasien ya. Nah, ini ada klasifikasi standar. Yang pertama, standar input atau struktur. Nah, standar struktur adalah standar yang menjelaskan peraturan sistem. Kadang-kadang disebut juga sebagai masukan atau struktur. Nah, ada standar input atau struktur ya. Dia standar struktur ini standar menjelaskan peraturan atau sistem. Nah, yang kedua, ada standar proses. Nah, standar proses itu apa? Standar proses adalah sesuatu yang menyangkut semua aspek pelaksanaan kegiatan layanan kesehatan, melakukan prosedur dan kebijaksanaan. Nah, jadi standar proses ini adalah sesuatu yang menyangkut semua aspek pelaksanaan, ya, pelaksanaan pada saat kegiatan pelayanan kesehatan. Nah, standar proses akan menjelaskan apa yang dilakukan, bagaimana melakukannya, dan bagaimana sistem bekerjanya. Nah, ini adalah standar proses. Kemudian, dengan kata lain, standar proses adalah play the game-nya. Nah, jadi saat memberikan pelayanan itu di standar proses, ya. Nah, beberapa pengertian tentang proses. Proses itu adalah interaksi profesional antara pemberi pelayanan dengan konsumen. Nah, itu adalah proses ya. Suatu bentuk kegiatan yang berjalan dengan dan antara dokter dan pasien. Kemudian proses itu adalah semua kegiatan dokter dan tenaga profesi lainnya yang mengadakan interaksi secara profesional dengan pasien. Kemudian baik tidaknya pelaksanaan proses pelayanan di rumah sakit dapat diukur dari 3 aspek, yaitu relevan tidaknya proses itu bagi pasien, kemudian efektivitas prosesnya, dan kualitas interaksi asuhan terhadap pasien. Nah, jadi kalau proses itu baik atau tidaknya itu dinilai dari 3 aspek. Yang pertama relevan atau tidaknya proses itu bagi pasien. Nah, misalnya pasiennya mau bersalin, tapi kita berikan asuhan KB. Nah, sehingga itu tidak relevan bagi pasien, sehingga prosesnya salah ya, tidak diinginkan oleh pasien. Kemudian efektivitas prosesnya. Nah, efektif baik waktunya, peralatannya, kesehatan ya. Kemudian kualitas interaksi asuhan terhadap pasien. Nah, kualitasnya sangat baik bagi pasien misalnya ya. Nah, 3 hal itu yang harus diperhatikan dalam memberikan proses ataupun pelayanan kepada pasien. Nah, tadi ada standar proses, sekarang kita lihat dulu standar output atau outcome. Nah, standar output ini merupakan hasil akhir atau akibat dari layanan kesehatan ya. Nah, jadi standar output adalah standar hasil akhirnya akibat dari layanan kesehatan. Bagaimana sih hasil akhirnya? Apakah pasien puas dengan pelayanan yang diberikan? Apakah pasien tidak puas? Nah, ini adalah standar outcome-nya.
Kemudian standar keluaran akan menunjukkan apakah layanan kesehatan berhasil atau gagal. Nah, di standar outcome ini atau output ini yang kita bisa lihat apakah pasien puas atau enggak puas. Nah, pelayanannya sesuai dengan standar atau tidak, sehingga menunjukkan pelayanan kesehatannya berhasil atau malah gagal ya. Nah, ini dia pengelompokan standar dan indikator menurut Donna Bedian. Nah, kita lihat nih ada struktur. Tadi kan standar ada 3 ya, standar struktur, standar proses, serta standar keluaran atau outcome. Nah, di sini kalau struktur itu ada sumber daya manusia, ada pembekalan, ada peralatan, ada bahan, ada fasilitas, kebijakan, serta standar. Nah, semuanya ini adalah yang termasuk ke dalam struktur, ya. Kemudian kita lihat yang kedua, ada standar prosesnya. Apa saja yang ada di standar proses? Ingat ya, standar proses tadi adalah standar yang dilakukan pada saat memberikan pelayanan. Apa saja yang termasuk standar proses? Adanya anamnesis bagi pasien ya. Kemudian ada pemeriksaan fisik. Kemudian ada pemeriksaan penunjang medik, ada presepan obat, penyuluhan kesehatan atau merujuk pasien jika diperlukan. Nah, ini adalah standar prosesnya. Ini standar proses semua kita lakukan ya. Begitu pasien datang, kita anamnesis dulu. Kemudian kita lakukan pemeriksaan fisiknya. Kemudian kalau perlu dilakukan pemeriksaan penunjang. Kemudian jika perlu dokter memberikan resep obat ya. Kemudian ada penyuluhan kesehatannya serta yang terakhir merujuk atau tidak. Nah, standar keluaran itu ada poin-poinnya yang termasuk ke dalam standar keluaran adalah tingkat kepatuhan meningkat ya. Baik dari pasien maupun dari petugas kesehatan harus patuh. Pasiennya patuh bagaimana? Pasien patuh minum obat misalnya. Pasiennya patuh melakukan apa yang diberikan pendidikan kesehatan atau penyuluhan oleh si petugas kesehatan. Kemudian tingkat kesembuhan meningkat, tingkat kematian menurun, tingkat kecacatan menurun, dan tingkat kepuasan pasien meningkat. Nah, jadi di standar keluaran ini ya ada poin-poin yang harus meningkat dan menurun ya. Jangan sampai kebalik, angka kematian meningkat, angka kecacatan meningkat, kemudian kepatuhan menurun, kesembuhan menurun, dan kepuasan menurun. Nah, ini tidak baik ya, berarti tidak bermutu pelayanan yang diberikan oleh petugas kesehatan. Jadi yang diharapkan adalah kepatuhan, kesembuhan, dan kepuasannya meningkat, kematian, kecacatan, dan kesakitan, nah itu menurun ya. Nah ini adalah standar struktur, proses, dan keluaran. Nah untuk selanjutnya kita akan melihat penyusunan standar pelayanan kesehatan. Nah, penyusunan standar pelayanan kesehatan ada langkah-langkahnya. Langkah-langkah dalam penyusunan standar pelayanan kesehatan. Langkah pertama adalah pilih salah satu fungsi atau sistem yang memerlukan standar layanan kesehatan. Klinisnya misalnya penata laksanaan ISPA atau penata laksanaan imunisasi. Non-klinisnya misalnya prosedur layanan pasien rawat inap. Nah, ini kita mau buat sebuah standar misalnya. Bagaimana standar penata laksanaan imunisasi misalnya ya. Kalau non-klinisnya apa? Misalnya prosedur layanan pasien rawat inap atau prosedur layanan pasien rawat jalan gitu ya. Nah, jadi harus ditentukan dulu standarnya, standar klinis atau non-klinisnya. Kemudian langkah kedua, bentuk tim atau kelompok pakar, keputusan penting tentang fungsi atau sistem yang memerlukan standar layanan kesehatan biasanya dilakukan oleh para kepala satuan kerja dan kepala bagian.
Setelah diputuskan, maka mereka menugaskan suatu kelompok kerja multidisiplin atau kelompok pakar sesuai fungsi atau sistem untuk penyusunan standar layanan kesehatan. Nah, standar layanan kesehatan ini harus dibentuk tim ahli, ya, tim ahli yang kompeten, kompeten di bidangnya. Ya, boleh timnya itu adalah kelompok kerja multidisiplin. Nah, dalam artian multidisiplin ini mungkin ada yang bagian kesehatan, nanti ada bagian lainnya IT misalnya ya. Nah, jadi boleh multidisiplin untuk membentuk suatu standar. Nah, kemudian langkah ketiga, tentukan masukan, proses, dan keluaran. Nah, yang tadi ya, tentukan dulu masukannya apa, standar masukan, standar proses, dan standar keluaran. Nah, kelompok pakar yang telah diberikan tugas harus menentukan unsur-unsur masukan, proses, dan keluaran dari setiap komponen fungsi atau sistem. Nah, kemudian tugasnya lagi masukan diperlukan agar dapat melakukan proses, ya. Proses diperlukan untuk menghasilkan keluaran. Nah, kita tentukan dulu yang pertama ya, proses-prosesnya, standar prosesnya ditentukan sehingga nanti standar keluarannya juga bagus ya. Kemudian langkah selanjutnya adalah menentukan unsur penting atau unsur kunci bagi fungsi atau sistem agar proses dan keluaran yang terjadi sesuai harapan organisasi. Nah, tadi standar keluaran apa aja? Meningkatkan kepatuhan ya, meningkatkan kepuasan pelayanan, menurunkan kematian. Nah, itu yang diharapkan ya. Langkah keempat, tentukan karakteristik mutu. Karakteristik mutu adalah sifat atau atribut untuk membedakan masukan, proses, dan keluaran yang penting dalam menentukan mutu layanan kesehatan dan akan ditetapkan oleh kelompok atau organisasi layanan kesehatan. Contohnya, nah misalnya ketepatan waktu selanjutnya akan ditentukan standar dari ketepatan waktu dalam istilah yang dapat diukur. Nah, jadi yang langkah keempat adalah tentukan karakteristik dari mutunya. Langkah kelima, tentukan sesuai standar layanan kesehatan. Nah, jadi langkah kelimanya menentukan atau sesuaikan standar layanan kesehatan ya. Setelah kelompok memutuskan karakteristik mutu dari setiap fungsi atau sistem, karakteristik mutu yang memerlukan standar harus diputuskan, kemudian standar tersebut harus disusun ya. Nah, kemudian untuk menyelesaikan langkah ini, kelompok biasanya melakukan hal-hal berikut. Yang pertama, pemilihan pola atau bentuk penulisan standar. Kemudian pengumpulan informasinya, kemudian pembuatan naskah standar layanan kesehatan. Nah, langkah keenamnya dalam membuat standar adalah nilai ketepatan standar layanan kesehatan. Nah, standar layanan kesehatan harus dinilai untuk memastikan apakah standar tersebut tepat atau layak bagi organisasi layanan kesehatan. Kelompok pakar atau organisasi layanan kesehatan harus menentukan keabsahan. Standar dapat dipercaya, jelas, dan dapat diterapkan sebelum disebarluaskan. Nah, harus dipastikan dulu standar tersebut dapat dicapai, keabsahannya jelas dan baru disebarluaskan ya. Nah, tadi kita sudah melihat bagaimana cara membuat standar ya. Nah, selanjutnya kita akan lanjut ke penilaian standar layanan kesehatan. Nah, nanti bagi mahasiswa yang ingin bertanya, ya boleh bertanya.
Nah, penilaian standar layanan kesehatan. Nah, penilaian standar layanan kesehatan harus mengikuti tata cara berikut ya. Yang pertama adalah tentukan siapa saja dalam organisasi yang akan menggunakan standar layanan kesehatan atau yang akan terpengaruh oleh standar layanan kesehatan. Nah, penilaian standar kesehatan ini harus mengikuti beberapa tata cara. Tata cara yang pertama, tentukan siapa yang dalam organisasi yang akan menggunakan standar, ya. Kemudian tentukan cara untuk memperoleh informasi mengenai standar layanan kesehatan dari kelompok sampel. Nah, kemudian lakukan anamnesis umpan balik perbaikan jika diperlukan sebelum standar layanan kesehatan disebarluaskan, serta analisis juga dilakukan terhadap kekuatan dan kelemahan serta rekomendasi. Nah, penilaian standar harus memenuhi kriteria. Nah, ada kriteria-kriteria yang harus dipenuhi untuk penilaian standar ya. Nah, kita lihat dulu yang pertama. Penilaian keabsahan atau kesahihan atau validitas standar layanan kesehatan. Kemudian penilaian reliabilitas atau keandalan standar layanan kesehatan. Serta penilaian kejelasan standar layanan kesehatan. Nah, jadi ada penilaian standar harus memenuhi kriteria. Yang pertama kriterianya adalah penilaian keabsahan, kesahihan, atau validitas standar layanan kesehatan. Kemudian penilaian reliabilitas atau kehandalan standar layanan kesehatan tersebut. Dan satu lagi, penilaian kejelasan standar layanan kesehatan. Nah, mahasiswa Ibu semuanya, kita sudah tadi ini ya sudah mendengar tentang pengertian dari standar. Kemudian ada manfaat dari standar. Nah, kemudian ada macam-macam standarnya ya. Nah, standar ada standar proses, ada standar keluaran. Nah, kemudian kita juga setelah mempelajari tentang cara menyusun standar ya. Dan kemudian bagaimana cara penilaian dari standar ya. Nah, untuk sesi pertama sampai di sini dulu, kita akan lanjut ke sesi selanjutnya ya, sesi kedua. Nah, semuanya mahasiswa Ibu jangan kemana-mana, kita akan kembali sebentar lagi. Pemirsa, kita sudah menyaksikan program e-learning live yang pastinya juga dipersembahkan oleh Universitas Umudia Indonesia dari para dosen-dosen di Universitas Umudia Indonesia. Semoga ilmu yang ditampilkan yang pasti juga sudah disajikan bermanfaat bagi para mahasiswa dan juga bagi para pemirsa dan juga masyarakat umum. Jangan lupa pemirsa untuk selalu menyaksikan program e-learning live di UB On TV dari jam 9 sampai jam 3 sore setiap hari, hanya spesial buat Anda, persembahan dari UB On TV dan dipersembahkan oleh Universitas Umudia Indonesia. Universitas Umudia Indonesia menyelenggarakan program belajar daring melalui UB On TV. Di tengah pandemi COVID-19 ini, UI terus berinovasi dengan menyelenggarakan perkuliahan secara daring. Saksikan perkuliahan khusus mahasiswa Universitas Umudia Indonesia semester ganjil dengan praktisi dan akademisi yang berpengalaman, lulusan dalam dan di luar negeri. Untuk program studi S1 Ilmu Kesehatan Masyarakat, D3 Kebidanan, S1 Ilmu Gizi, D4 Kebidanan, S1 Farmasi, S1 Teknik Informatika, S1 Sistem Informasi, S1 Manajemen, S1 PGSD, dan S1 Psikologi. Menghadirkan Fauzia Andika SKMMKes dengan mata kuliah Surveillance Kesehatan Masyarakat, Kairanisa Anwar SSTMKM dengan mata kuliah Gizi Kesehatan Masyarakat,
Mutia Paradiba STR/Kep MKM dengan mata kuliah Kebutuhan Dasar Manusia. Faradila Safitri SST MKes dengan mata kuliah Komunikasi dalam Praktik Kebidanan. Nuzulul Rahmi SST MKes dengan mata kuliah Mutu Layanan Kebidanan. Ulfa Husnadira SST MKM dengan mata kuliah Kesehatan Ibu dan Anak. Sahbainur Rezeki SST MKM dengan mata kuliah Imunologi Gizi. Rulia Meilina SFAM MSI dengan mata kuliah Farmasi Rumah Sakit. Susmanto Eskom Mkom dengan mata kuliah Komunikasi Data. Mahendar Dwi Payana SSTMT dengan mata kuliah Pemrograman Web 1. Zuhar Musliana STMT dengan mata kuliah Pemrograman Berbasis Web. Zaufi Ardian Eskom Meng dengan mata kuliah Audit Sistem Informasi. Mulkan Fadil STMkom dengan mata kuliah E-commerce. Armia STMSC dengan mata kuliah Manajemen TV Streaming. Raudatun Nuzul ZA SST MKes dengan mata kuliah Askap Neonatus. Dwi Rahmalia MPSI dengan mata kuliah Psikologi Perkembangan 1. Acara ini dilaksanakan via Google Meet dan hadir secara live di UB On TV channel 57 UHF setiap hari pukul 9 pagi sampai 15 sore waktu Indonesia Barat. UI, inovasi tiada henti untuk mencetak generasi unggul di masa depan. Di tengah pandemi COVID-19 ini, banyak dari kita yang masih tetap dituntut untuk bekerja atau produktif dan mengadakan meeting walaupun dari rumah. Masyarakat ramai-ramai mencari dan beralih ke aplikasi video conference. Universitas Ubudiyah Indonesia merekomendasikan kamu untuk menggunakan Google Meet. Untuk kamu yang belum tahu cara menggunakannya, simak video berikut ini. Masuk ke situs berikut ini lewat browser Chrome, Mozilla, Firefox, dan lain-lain. Klik Join or Start a Meeting. Situs akan meminta izin untuk mengakses kamera dan mikrofon. Setelah diberi izin, kamu bisa langsung mengklik opsi Join Now. Untuk membuat ruang meeting virtual atau present untuk melakukan presentasi lewat tampilan layar personal komputer atau PC. Jika ruang meeting virtual sudah siap, kamu bisa undang partisipan meeting lainnya dengan copy-paste link video conference tersebut atau tambahkan orang menggunakan alamat email dan tunggu mereka bergabung ke dalam conference. Cara menggunakan Google Meet dengan handphone. Pertama-tama, download terlebih dahulu aplikasi Google Hangout Meet di Play Store Android Anda. Setelah selesai download, selanjutnya kamu akan diminta untuk sign up menggunakan email Gmail. Setelah sign up, kamu bisa langsung melakukan percakapan kelompok, baik itu grup chat maupun video conference. Caranya mudah, cukup klik icon di bagian pojok kanan bawah dan pilih New Video Call. Selanjutnya, kamu akan diminta untuk menambahkan partisipan chat menggunakan nomor HP atau email. Apabila kamu ingin menambahkan partisipan chat menggunakan nomor HP, undangan conference akan dikirim lewat SMS. Sementara, jika menggunakan email, maka undangan akan masuk ke inbox email. Tunggu hingga semua orang yang diundang masuk ke dalam conference itu. Jika kamu adalah partisipan yang diundang oleh penyelenggara meeting virtual, kamu cukup mengklik link yang dikirim lewat email atau SMS. Setelah itu, kamu akan secara otomatis bergabung dalam video conference tersebut.
Sebagai catatan bahwa orang yang tidak diundang ke dalam conference atau yang tidak memiliki akun, ketika ingin bergabung harus mendapatkan persetujuan dari partisipan yang telah bergabung. Hal ini dilakukan untuk menghindari adanya penyusup di meeting yang sedang diselenggarakan. Nah, semuanya mahasiswa Ibu, nah kita sudah break sebentar tadi ya. Nah, selanjutnya kita akan sesi tanya jawab, dan sebelum sesi tanya jawab kita akan ke beberapa slide berikutnya dulu ya, tentang standar pelayanan kebidanan. Nah, standar pelayanan kebidanan sendiri adalah ada 24 standar ya. Ada 24 standar yang dikelompokkan. Nah, ada standar pelayanan umum, ada 2 standar. Kemudian standar pelayanan antenatal ada 6 standar. Nah, standar pertolongan persalinan 4 standar, dan standar pelayanan nifas ada 3 standar ya. Kemudian standar penanganan kegawat daruratan obstetri neonatal ada 9 standar. Nah, kita lihat dulu standar pelayanan umum. Ada 2 standar. Standar yang pertama adalah persiapan untuk kehidupan keluarga sehat. Nah, standar kedua ada standar pencatatan dan pelaporan. Nah, kita lanjut ke standar selanjutnya, ada standar pelayanan antenatal. Nah, standar 3 identifikasi ibu hamil. Standar 4-nya adalah pemeriksaan dan pemantauan antenatal. Kemudian standar 5 ada palpasi abdominal. Kemudian standar 6 pengelolaan anemia pada kehamilan. Serta standar 7 pengelolaan dini hipertensi pada kehamilan. Serta standar 8 adalah persiapan persalinan. Nah, di standar pertolongan persalinan sendiri ada standar 9, standar asuhan persalinan kala 1. Standar persalinan kala 2, asuhan persalinan kala 2 maksudnya, standar 11 penata laksanaan kala 2 yang aman, kemudian standar 12 penanganan kala 2 dengan gawat janin melalui episiotomi. Nah, ada standar pelayanan nifas. Nah, kalau standar pelayanan nifas itu adalah perawatan bayi baru lahir untuk standar 13. Kemudian standar 14-nya penanganan pada 2 jam pertama setelah lahir. Kemudian standar 15 pelayanan bagi ibu dan bayi pada masa nifas. Nah, ada standar penanganan KGD obstetri dan neonatal. Standar 16-nya adalah penanganan perdarahan dalam kehamilan pada trimester 3. Penanganan kegawat daruratan pada eklamsia. Kemudian standar 18 penanganan KGD pada partus lama atau macet. Nah, standar 19 persalinan dengan penggunaan vakum. Kemudian standar 20 penanganan retensio plasenta. Standar 21 penanganan perdarahan postpartum. Kemudian standar 22 penanganan perdarahan pada postpartum. Kemudian standar 23 penanganan sepsis purpuralis. Kemudian standar 24 adalah penanganan asfiksia neonatorum. Nah, jadi penanganan 21 itu perdarahan postpartum primer dan penanganan perdarahan postpartum sekunder ya. Nah, jadi ke-24 standar ini harus dikuasai oleh seorang bidan ya. Nah, tadi kan kita ngomong standar. Nah, jadi ada standar kebidanan. Nah, kalau ruang lingkup standar pelayanan kebidanan itu komponen penting, semuanya terwujud, maka akan mengurangi AKI dan AKB ya, itu yang diharapkan. Nah, kita ulang sedikit tadi tentang standar pelayanan kebidanan. Standar pelayanan kebidanan adalah hasil yang harus dicapai, dapat diamati, dapat diukur sesuai dengan harapan, dan harus tampak dalam perilaku yang dapat diukur dalam pelaksanaan pelayanan kebidanan ya. Nah, jadi itu sudah kita pelajari tentang
standar pelayanan kebidanan ya, dari awal pengertian standarnya, kemudian manfaat standar sampai ke standar pelayanan kebidanan. Ada yang ingin bertanya, boleh langsung bertanya menggunakan suara, boleh di chat, silakan. Kita berikan waktu sebentar untuk tanya jawab. Ibu Vena, Bu. Maaf, Bu. Ya, siapa yang ingin bertanya? Maaf, Bu Vena mau bertanya, Bu. Iya, Vena. Ibu, tadi kan ada di situ yang kriteria penilaian standar. Terus bagaimana cara kita melakukan penilaian validalitas yang termasuk salah satu kriteria penilaian standar, Bu? Terima kasih, Bu. Coba diulang pertanyaannya, Vena. Jangan terlalu cepat, Vena. Iya, Bu. Bagaimana cara kita dalam melakukan penilaian validalitas yang termasuk salah satu kriteria penilaian standar? Ya, jadi inti pertanyaannya adalah bagaimana cara menilai validitas standar ya? Iya, Bu. Ya, nah, ada yang bisa menjawab dari pertanyaan Vena tadi? Mungkin ada yang mau menjawab, ayo. Ada? Ada yang bisa menjawab? Nggak ada? Ya, jadi dalam menentukan penilaian standar ya, jadi dalam menilai standar itu nanti ada materi sendiri dalam menentukan penilaian standar ya. Jadi penilaian standar itu ada melalui banyak cara ya. Biar itu valid ya, valid itu adalah berkali-kali diujikan itu hasilnya sama dan hasilnya itu benar ya. Nah, jadi dalam menguji standar itu ya, jadi standar itu harus diuji. Misalnya nih, kita mau pemeriksaan kehamilan ya. Jadi ada standar pemeriksaan kehamilan. Kita mau uji standar tersebut baik atau tidak. Nah, jadi harus ada pasien, harus ada bidannya, dilakukan uji coba standar tersebut ya. Bisa melalui observasi contohnya. Nah, jadi kita melalui observasi melihat standar tersebut bagaimana ya. Nah, jadi ada beberapa teknik yang akan dipelajari untuk kedepannya, Vena ya. Bagaimana cara menilai standar tersebut sudah baik atau tidak. Salah satunya adalah melalui observasi ya. Yang intinya adalah kita mau lihat sudah sesuai belum antara pelayanan kesehatan dengan standar yang sudah ditentukan. Kemudian dapat memuaskan bagi pasien atau tidak. Gitu ya, Vena ya. Bagaimana, Vena? Paham? Alhamdulillah paham, Bu. Ya, selanjutnya ada pertanyaan lainnya? Oja, Bu. Ya, silakan Oja. Nah, tadi bukan kita sudah bahas tentang yang syarat standar. Yang poin 5 bukan ada absah. Jadi bukan bagaimana contoh dari penerapan absah tersebut jika diterapkan sebagai salah satu syarat dari standar. Ya, syarat standar itu adalah absah, artinya ada hubungan yang kuat dan dapat didemonstrasikan antara standar dengan mutu pelayanan yang diwakilinya. Nah, balik tadi ya, contoh misalnya asuhan persalinan misalnya ya. Nah, jadi mutu pelayanan yang diwakilinya kita maunya kan ibunya sehat ya, bayinya juga sehat. Kemudian ada asuhan sayang ibu. Nah, jadi si syarat standarnya harus absah itu dapat didemonstrasikan standarnya itu dan mutu pelayanannya itu juga diwakili. Nah, jadi si bidannya itu harus melakukan
ya, harus melakukan semua standar dari asuhan persalinan yang mewakili mutu pelayanan. Yang mewakili mutu pelayanan apa? Pasiennya harus puas, kemudian bayinya harus sehat, kemudian si ibunya juga sehat, keluarganya juga puas. Jadi jangan sampai dibuatnya standar tapi melenceng dari mutu pelayanan. Ya, tidak sesuai dengan yang diharapkan oleh pasien. Jadi pasti berbarengan antara standar pelayanan, kemudian mutu pelayanan dan hasil akhirnya gitu. Gimana Uja, paham? Alhamdulillah paham, Bu. Oke, yang ditanyakan, boleh pertanyaan satu lagi pertanyaan boleh? Ini Bu, ini mau bertanya Bu. Oh, Syarifah, iya silakan. Yang di bagian ini Bu, penyusunan standar pelayanan kesehatan. Suaranya nggak jelas. Coba. Nah, di langkah pertama kan di sini ini mau bertanya di bagian penyusunan standar pelayanan kesehatan Bu. Di sini kan ada klinik dan non klinik. Non klinik kan prosedur layanan pasien rawat inap. Syarifah, Pertanyaan ini Bu, sama enggak prosedur seperti apa yang jadi harus coba di chat diberikan aja. dalam pelayanan rawat inap agar pasien tersebut merasa Syarifah, puas atas pelayanan yang diberikan. nggak kedengaran suaranya Syarifah di sini. Boleh di chat aja pertanyaannya. Baik Bu, jadi ya. Oke, kita akan menunggu pertanyaan dari Syarifah karena suaranya ke studio nggak jelas terdengar, maka kita akan menunggu untuk Syarifah untuk chat ke kita apa pertanyaannya ya. Nah, selagi kita menunggu Syarifah mengetik pertanyaannya, nah untuk selanjutnya kita akan buka sesi terakhir adalah sesi kesimpulan ya. Nah jadi semua mahasiswa Ibu yang sudah hadir live di hari ini, siapa yang bisa menyimpulkan dari pertemuan hari ini, dari awal materinya sampai akhir. Nah, siapa yang dapat menyimpulkan maka akan diberikan nilai tambahan. Ayo, siapa yang bisa? Ada yang bisa menyimpulkan? Mungkin tadi ada yang mencatat ya, jadi siapa yang mencatat boleh diberikan penjelasan tentang apa yang sudah dibahas pada hari ini. Materi apa, dirangkum aja. Gak ada? Nah, kalau nggak ada yang bisa merangkum, berarti tugas seperti biasa ya. Tugas untuk pertemuan ini adalah membuat catatan rangkuman dari pertemuan hari ini. Dikirimkan ke grup WhatsApp ya. Ibu tunggu hari ini sampai jam 23. Wait. Oke, nah Syarifah udah masuk pertanyaan ini. Apa pertanyaannya? Iya, pertanyaannya, Assalamualaikum Ibu, Waalaikumsalam. Maaf izin bertanya, prosedur seperti apa yang harus diberikan dalam pelayanan rawat inap agar pasien tersebut merasa puas atas pelayanan yang diberikan? Nah, ini berhubungan dengan teknis ya. Pelayanan rawat inap, prosedur seperti apa yang harus diberikan? Nah,
Prosedurnya tergantung ya, tergantung pasiennya sakit apa. Pada intinya yang harus dilakukan oleh petugas kesehatan adalah memperhatikan, kalau dia seorang wanita, memperhatikan asuhan sayang ibunya ya. Kemudian hal yang harus diperhatikan di sini, dilakukannya perawatan harus sesuai dengan standar perawatannya. Misalnya dia dirawat karena operasi sesar ya. Nah, jadi harus dilakukan standar perawatan operasi sesar bagi ibu bersalin gitu, postpartum. Nah, jadi tergantung. Jika mau pelayanannya itu baik, bermutu, maka harus mengikuti standar penetapan dari standar pelayanan, dan kemudian penetapan harus sesuai dengan perilaku dari petugas kesehatan kepada pasien, harus ramah, kemudian lembut, kemudian memberi semua penjelasan kepada pasien ya. Misalnya kalau mau suntik ya lakukan penyuntikan itu yang tepat itu ya. Jadi kalau semuanya sesuai dengan standar ya, pasti prosedur, pasti pelayanan ke pasiennya, mau rawat inap, mau rawat jalan, pasti akan baik gitu. Jadi harus sesuai dengan standar. Bagaimana Syarifah, paham? Syarifah, sudah paham? Saya paham, Bu. Sudah ya? Sudah paham, Bu. Oke, sudah paham. Nah, untuk pertemuan hari ini kita tutup. Jangan lupa mengerjakan tugasnya ya. Ditulis tangan di buku catatannya, kemudian difotokan, dikirim. Ya. Apabila untuk hari ini kita cukupkan ya materi kita tentang standar mutu. Minggu depan kita akan masuk tentang standar mutu pelayanan juga part 2-nya. Kita akan sambung materinya ya. Untuk hari ini, terima kasih atas perhatiannya. Semoga kita semua dilindungi oleh Allah dan sehat semuanya, sehat selalu. Ya, kita tutup untuk pertemuan hari ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Suruh buat aja, benar. Sore lah. Pemirsa, kita sudah menyaksikan program e-learning live yang pastinya juga dipersembahkan oleh Universitas Umudia Indonesia dari para dosen-dosen di Universitas Umudia Indonesia. Semoga ilmu yang ditampilkan yang pasti juga sudah disajikan bermanfaat bagi para mahasiswa dan juga bagi para pemirsa dan juga masyarakat umum. Jangan lupa pemirsa untuk selalu menyaksikan program e-learning live di UB on TV dari jam 9 sampai jam 3 sore setiap hari, hanya spesial buat Anda, persembahan dari UB on TV dan dipersembahkan oleh Universitas Umudia Indonesia.